Diketahui terdapat 4 unsur dengan konfigurasi berikut. Unsur P memiliki konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Unsur Q 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Unsur R 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, dan 4s2, dan 4p2. Nah, unsur S 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, dan 4p5. Pertanyaannya, unsur yang berada pada golongan yang sama yang mana? Nah, untuk menentukan golongan yang sama, teman-teman harus memperhatikan untuk golongan itu kita dapat menentukannya berdasarkan pada jumlah elektron pada kulit terluar nih. Nah, jadi golongan yang sama itu memiliki elektron yang sama, jumlah elektron yang sama gitu. Nah, jumlah elektronnya itu akan sama pada subkulit terakhir. Nah, untuk menentukannya kita bisa lihat dari subkulit terakhir dari setiap unsur gitu. Nah, jadi kita tuliskan kembali. Nih konfigurasi elektron dari keempat unsur. Nah, untuk menentukan golongan dari keempat unsur, kita dapat memperhatikan pada subkulit terakhir nih teman-teman. Nah, keempat unsur ini kan udah disusun konfigurasinya berdasarkan kulit gitu kan. Nah, jadi urutannya itu udah berdasarkan kulit. Nah, selanjutnya kita tinggal tentuin aja deh subkulit terakhirnya itu yang mana. Nah, untuk unsur P subkulit terakhir itu adalah 3s2, 3p5. Untuk Q 3s2 dan 3p3 gitu kan. Nah, kemudian untuk unsur R itu ada 4s2 dan 4p2. Kemudian untuk unsur S itu ada 4s2, 4p5. Karena inilah yang berada di subkulit terakhirnya. Nah, jadi kalau begitu kita tinggal tentuin nih golongan dari unsur P. Unsur P itu terdapat pada golongan keberapa. Nah, untuk menentukan golongan ya, teman-teman masih ingat kan gimana cara nentuin golongan? Nah, cara nentuin golongan itu teman-teman perhatikan jumlah elektron di subkulit terakhirnya nih. Nah, subkulit terakhir dari unsur P itu kan adalah 3s2 dan 3p5. Nah, jumlah elektron terakhir itu kan adalah 2 dan 5. Maka teman-teman bisa jumlahkan ini menjadi 2 ditambah 5 gitu. Nah, jadi ini 2 ditambah 5 sama dengan 7. Maka ini tuh termasuk ke dalam golongan 7A gitu kan. Nah, periodenya, untuk menentukan periodenya teman-teman tinggal perhatikan kulit terakhirnya. Nah, kulit terakhirnya itu kan adalah 3, maka terletak pada periode ketiga. Nah, begitu juga untuk unsur yang Q. Unsur yang Q teman-teman perhatikan subkulit terakhir yaitu 3s2 dan 3p3. Nah, jumlah elektronnya itu kan adalah 2 dan 3. Maka teman-teman jumlahin aja nih jumlah elektronnya untuk subkulit terakhir dari unsur Q. Maka golongannya itu adalah golongan 5A. Kenapa 5A? Karena 2 ditambah 3 kan sama dengan 5. Maka periodenya itu teman-teman lihat subkulit terakhir itu terletak pada kulit keberapa? Kulit ketiga. Maka periodenya itu adalah periode ketiga. Nah, selanjutnya itu adalah R. Nah, untuk unsur R begitu juga nentuin golongannya teman-teman tinggal perhatikan subkulit terakhirnya. Nah, subkulit terakhir itu kan adalah 4s2 dan 4p2. Teman-teman jumlahin elektron pada subkulit terakhir yaitu 2 ditambah 2, maka hasilnya itu adalah 4. Maka terletak pada golongan 4A dengan periode. Nah, periodenya teman-teman tinggal lihat deh subkulit terakhir itu terletak pada kulit keberapa? Terletak pada kulit keempat. Maka periodenya itu adalah periode keempat. Nah, untuk unsur S maka teman-teman tinggal perhatikan untuk menentukan golongannya sama seperti yang sebelumnya yaitu jumlah elektron pada subkulit terakhir. Nah, subkulit terakhir itu kan adalah 4s2, 4p5. Teman-teman tinggal jumlahin deh 2 ditambah dengan 5 gitu kan. Nih 2 ditambah dengan 5. 2 ditambah 5 itu kan sama dengan 7. Maka golongan dari unsur S itu adalah 7A gitu. Nah, untuk periodenya teman-teman tinggal perhatikan kulit terakhirnya. Kulit terakhir itu kan ada 4, maka periode keempat. Jadi unsur yang berada pada golongan yang sama itu bisa kita tentukan berdasarkan dari jumlah dari elektron terakhir di subkulit terakhir ya. Maka yang sama, unsur yang sama berada pada golongan yang sama itu adalah unsur P dan unsur S karena keduanya terletak pada golongan 7A
gitu. Nah, maka yang termasuk ke dalam unsur yang berada pada golongan yang sama yaitu P dan S gitu. Jadi unsur P dan S. Oke deh, sekian.